Namun semenjak pertemuan kami dengan Sudarman, aku merasakan ada yang berbeda dengan sikap Hasna terhadapku. Terkadang dia seperti menyendiri sambil memegang HP, seperti ada yang disembunyikan dariku. Suatu ketika saat Hasna sedang sibuk melayani pembeli, mendadak HP-nya yang ditinggal di ruang belakang berbunyi. Ada panggilan dari sebuah nomor yang diberi nama pria idaman. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sabda di Lampung. Hasna, begitu nama gadis manis temanku satu kelas sewaktu SMA dulu. Waktu itu kami masih duduk di bangku kelas 2 di sebuah SMA di daerah Lampung, tempat kelahiranku. Diary, entah mengapa setiap kali bertemu Hasna, hatiku rasanya deg-deg-ser. Ada getaran-getaran aneh di dalam hati. Apa ini yang dinamakan jatuh cinta? Entahlah. Kalau kata orang sih, usia SMA adalah masa puber pertama seorang remaja. Mungkin aku sedang berada pada masa puber saat itu. Diary, suatu saat Pak Guru memberi tugas kelompok, dan kebetulan aku satu kelompok dengan Hasna dan 2 orang cewek temanku yang lain, yaitu Dewi dan Ani. Jadi dalam kelompokku hanya aku laki-laki satu-satunya. Hatiku rasanya berbunga-bunga saat itu. Intensitas aku bertemu dengan Hasna pun menjadi semakin sering. Sebenarnya Dewi dan Ani juga cantik-cantik, tapi entah mengapa aku tidak ada rasa sama mereka. Hanya sebatas teman biasa. Perasaanku hanya tertuju pada Hasna. Hingga ketika kami mengerjakan tugas kelompok, aku yang ditunjuk sebagai ketua kelompok minta mengerjakan tugas di rumah Hasna. Rumah Hasna dan Dewi masih satu desa dan berada di sebelah barat desaku, sementara rumah Ani terletak di desa sebelah utara desaku. Desa kami masih dalam satu wilayah kecamatan. Setelah selesai mengerjakan tugas, Dewi dan Ani pamit pulang, sementara aku masih di rumah Hasna. Aku berpikir ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan perasaanku pada Hasna. Akhirnya, aku pun nekat untuk menyatakan perasaanku pada Hasna, dan tanpa kuduga, Hasna pun menerima cintaku. Betapa bahagianya aku saat itu. Kami pun resmi berpacaran. Kami berkomitmen untuk menjaga hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan. Diary, setelah lulus SMA, aku pergi ke kota untuk melanjutkan kuliah. Sementara Hasna tidak melanjutkan studi karena faktor ekonomi orang tuanya. Namun aku sudah berjanji pada Hasna, setelah lulus kuliah aku akan melamarnya. Dan Hasna pun berjanji akan menungguku sampai kuliahku selesai. Singkat cerita, aku pun berhasil menyelesaikan kuliahku tepat waktu. Dan sesuai janjiku,
Aku segera melamar Hasna meskipun saat itu aku belum memiliki pekerjaan tetap. Untuk sementara, aku membantu mengelola toko kelontong milik orang tuaku. Diary, pernikahanku dengan Hasna dihelat secara sederhana. Setelah menikah, kami tinggal di rumah orang tuaku. Aku kebetulan anak tunggal, sementara Hasna 2 bersaudara. Adiknya laki-laki saat ini masih sekolah kelas 3 SMA. Kegiatanku masih sama seperti sebelum menikah, membantu mengelola toko kelontong milik orang tuaku, dan Hasna pun aku ajak untuk ikut membantu di sana. Aku memang tidak berminat mencari kerja, namun ingin mengembangkan usaha yang sudah dirintis orang tuaku. Saat ini orang tuaku sudah membuka toko cabang di kecamatan sebelah dan meminta aku dan Hasna untuk mengelolanya. Aku pun dengan penuh semangat menyanggupi permintaan orang tuaku. Diary, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Tak terasa sudah hampir 2 tahun kami menikah. Alhamdulillah kami sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lucu dan sehat. Sementara tokoku, meski belum seramai toko orang tuaku, namun toko yang aku kelola bersama Hasna menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Aku pun menerapkan semua ilmu yang aku dapatkan sewaktu di bangku kuliah dulu. Hingga suatu ketika saat aku sedang mencatat barang-barang yang perlu ditambah stoknya, ada sebuah mobil yang berhenti di depan tokoku. Nampak seorang laki-laki mengenakan kacamata turun dari pintu kemudi. Sepintas aku seperti tidak asing dengan orang tersebut. Dan ketika orang tersebut sampai di depan etalase, Hasna segera menyapa. "Silahkan Pak, mau beli apa?" tanya Hasna ramah. Lelaki tersebut nampak diam sejenak sambil memandang wajah istriku. "Hasna ya?" tanya lelaki tersebut. "Iya, Bapak siapa kok tahu nama saya?" tanya Hasna. "Aku Sudarman." "Masa lupa sih?" jawab lelaki itu sambil melepas kacamatanya. Aku yang mendengar percakapan mereka segera mendekat. "Sudarman?" tanyaku ikut nimbrung percakapan mereka. "Sabda," kata Sudarman. Akhirnya terjadilah reuni kecil di tokoku. Kami mengobrol cukup lama di ruang belakang toko yang biasanya aku peruntukkan untuk menemui tamu dari pihak supplier. Kami saling bercerita kisah masing-masing. Sesekali Hasna meninggalkan obrolan kami karena ada pembeli yang datang. Namun semenjak pertemuan kami dengan Sudarman, aku merasakan ada yang berbeda dengan sikap Hasna terhadapku. Terkadang dia seperti menyendiri sambil memegang HP, seperti ada yang disembunyikan dariku. Suatu ketika saat Hasna sedang sibuk melayani pembeli, mendadak HP-nya yang ditinggal di ruang belakang berbunyi. Ada panggilan dari sebuah nomor yang diberi nama pria idaman. Aku pun kaget dengan nama yang tertera pada layar ponsel istriku itu. Aku pun mencoba mengangkat panggilannya. Namun saat kusapa halo, si penelpon langsung menutup panggilannya. Diary, aku kemudian mencoba membuka WA HP istriku. Di sana ada sebuah kontak yang namanya sama dengan yang menelpon barusan. Saat aku buka isi chatnya, isinya sungguh di luar dugaanku. Banyak sekali chat istriku dengan nomor kontak tersebut, dan setelah aku scroll sampai pada posisi paling awal chat tersebut, ternyata nomor itu adalah nomor Sudarman.
temanku SMA yang pernah mampir ke tokoku tempo hari. Dan yang bikin aku marah adalah isi chat mereka yang menyatakan saling sayang dan saling cinta. Dalam chat Sudarman bilang kalau belum punya istri. Puncak kemarahanku adalah ada sebuah chat di mana istriku menyatakan tidak bahagia denganku karena hidup serba pas-pasan. Tiap hari capek mengurus toko sehingga tidak bisa kemana-mana dan akan minta cerai dariku agar bisa menikah dengan Sudarman yang tampan dan sudah hidup mapan. Diary, akhirnya setelah tidak ada pembeli, aku segera menutup tokoku. Hasna heran kenapa baru jam 2 siang aku sudah menutup toko. Biasanya kami menutup toko jam 6 sore. Loh mas, kenapa tokonya ditutup? Ini baru jam 2? Tanya Hasna bingung. Aku segera menarik tangan Hasna menuju ruang belakang. Kamu ada hubungan apa dengan Sudarman? Tanyaku tiba-tiba. Hasna kaget dengan pertanyaanku itu. Dia terlihat bingung dan sedikit gemetaran saat menjawab pertanyaanku. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Sudarman. Kami hanya berteman biasa saja, jawab Hasna gugup. Enggak usah bohong Hasna, kalau kamu hanya berteman biasa saja, terus ini apa maksudnya? Tanyaku lagi sambil memperlihatkan chat WA di HP-nya yang menyatakan akan minta cerai dariku. Hasna terlihat gugup dan panik. Dia hanya menundukkan kepalanya ke arah lantai. Jawab, kataku setengah berteriak. Iya, aku ingin minta cerai dari Mas Sabda. Aku bosan hidup serba pas-pasan seperti ini terus mas. Setiap hari hanya mengurusi toko, tidak bisa kemana-mana. Aku juga ingin bersenang-senang mas, jawab Hasna yang mendadak seperti memiliki penyemangat baru. Hasna, kita kan baru merintis usaha. Nanti kalau sudah berkembang seperti milik orang tuaku, kita tinggal cari karyawan dan kita bisa jalan-jalan kemana kita mau. Yang namanya berbisnis, apapun itu bentuknya, awalnya harus berjuang dulu untuk bisa sukses. Dan kita dulu sudah berkomitmen untuk itu. Kita akan berjuang bersama untuk menggapai kesuksesan kita. Tapi kenapa kamu malah putus asa? Kataku mengingatkan komitmen kami, namun dengan sedikit emosi. Sudahlah mas, gak usah ceramah. Kalau memang aku bisa mendapatkan kesuksesan dan hidup enak tanpa perlu berjuang dulu, kenapa tidak? Dan Mas Sudarman sudah memberikan peluang itu untukku. Dia sudah mapan dan juga tampan. Aku juga nyesel kenapa dulu milih dirimu hingga aku harus hidup susah seperti ini. Hampir 2 tahun berjuang tapi hasilnya seperti ini saja. Tidak ada perubahan yang berarti. Pokoknya aku minta cerai, titik, keluh Hasna. Baiklah, kalau itu maumu. Aku sepertinya sudah tidak bisa mempertahankanmu untuk hidup bersamaku, Hasna. Aku juga tidak bisa hidup dengan wanita yang hatinya sudah berpihak pada pria lain. Silahkan kamu gapai impianmu, tapi dengan satu syarat, kataku. Apa itu? Tanya Hasna cepat. Sepertinya dia sudah tidak sabar untuk pergi meninggalkan aku dan segera menggapai impiannya menikah dengan selingkuhannya. Ali ikut denganku. Aku tidak rela anakku hidup dan diasuh oleh seorang ibu yang sudah mengkhianati suaminya, selingkuh dengan laki-laki lain, jawabku.
Baik, tidak masalah bagiku, karena aku pun sudah tidak menginginkan memiliki keturunan darimu, suami yang tidak bisa membahagiakan istrinya, jawab Hasna ketus. Astagfirullah, kataku sambil mengelus dadaku. Aku heran, kenapa Hasna bisa berubah 180 derajat hanya karena masalah harta. Padahal dulu dia adalah wanita yang solehah di mataku. Dulu dia tidak pernah sekalipun mengeluh soal kehidupan kami. Racun apa yang sudah diberikan Sudarman pada Hasna sehingga sifatnya menjadi berubah total seperti sekarang ini. Sudarman, aku tidak terima dan tidak ikhlas dengan semua ini. Kamu sudah mentahbib keluargaku. Aku akan menuntutmu kelak di akhirat, kataku dalam hati. Akhirnya aku pun resmi bercerai dengan Hasna, sementara anak kami Ali ikut dalam pengasuhanku. Aku sangat sedih setiap kali melihat Ali anakku. Dia belum genap berusia setahun, namun sudah ditinggal pergi ibunya yang lebih memilih selingkuhannya. Tidak selang berapa lama setelah bercerai dariku, aku mendengar kabar kalau Hasna sudah menikah dengan Sudarman. Dan aku pun sudah tidak ambil pusing dengan pernikahan mereka. Aku lebih fokus untuk mendidik dan membesarkan Ali dan juga fokus mengembangkan usaha tokoku. Saat ini toko kelontok milikku tidak hanya melayani pembeli secara konvensional, tapi juga secara online. Selain sembako, aku juga menyediakan barang dagangan lain seperti ATK dan juga pulsa. Alhamdulillah, kini tokoku semakin maju. Tiap hari banyak abang ojol yang belanja di tokoku dan ada juga yang mangkal di depan toko menunggu orderan masuk. Aku pun sudah memiliki 4 orang karyawan yang membantuku di toko. Dan saat ini aku sedang membangun rumah dan juga mes untuk karyawan yang letaknya di belakang toko sesuai pesan orang tuaku. Suatu malam di rumah orang tuaku, sabda, ibu kemarin bertemu Pak Dahlan. Waktu ibu mengajak Ali jalan-jalan dan beliau minta maaf pada ibu dan raut wajahnya juga terlihat sangat sedih. Apalagi saat melihat Ali, kata ibuku sambil memangku Ali, cucu kesayangannya. Pak Dahlan adalah mantan ayah mertuaku. Beliau ayahnya Hasna yang berarti kakeknya Ali dari pihak ibu. Sedih kenapa Bu? Tanyaku. Beliau sangat menyesalkan keputusan Hasna yang minta cerai darimu. Dan menurut Pak Dahlan, kehidupan Hasna sekarang malah sengsara. Suami barunya yang pemborong itu katanya bangkrut, ditipu rekan bisnisnya. Semua aset-asetnya juga disita pihak bank karena tidak bisa membayar angsuran. Sekarang mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil di Metro. Sudarman sekarang kerja serabutan, lanjut ibuku. Astagfirullahaladzim, kasihan juga nasib mereka Bu, kataku. Aku menarik nafas panjang dan berpikir, apakah ini karma yang harus diterima Sudarman karena sudah menghancurkan keluargaku, sehingga Ali harus kehilangan sosok seorang ibu di usia emasnya. Wallahu alam. Aku sudah pasrah dan menyerahkan semuanya pada Sang Maha Adil. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sabda di Lampung. Terima kasih Mas Sabda yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Sabda atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.